Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa meneruskan kembali mutolaah bersama-sama kitab Kaifiyatus Shalat yang jadi pertemuan ke-6 ya. Yang ke-6 mudah-mudahan kita bisa istiqomah mutolaahnya, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini bersama-sama kita mendapatkan kebarokahan dari para guru-guru kita, utamanya dari musannif kitab ini yaitu Muhammad Haji Muhammad Masturah. Sebelum kita memulai mutolaah ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Mustafa khususan sulihim wa furahim wa dawil hukuki alaihim ajma'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'udhu jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dunya wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, sebelum melanjutkan mutolaahnya akan dicoba menjawab pertanyaan yang ada pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh yang menyaksikan pada pertemuan kemarin. Yang pertama dari Fahmi El Kasfi. Fahmi El Kasfi. Suaranya ada? Ada suaranya? Ada? Ya. Yang pertama dari Fahmi Al Kasbi, ia nanya ketika i'tidal, posisi tangan harus lurus ke bawah atau di atas pusar, begini atau ditaruh di sini gitunya ketika i'tidal. Sebenarnya kalau mau dijawab terlebih dahulu boleh dua-duanya gitu, boleh dikebawahkan ataupun ditaruh di atas pusar dan di bawah dada. Cuman ini nanti akan dibahas lebih lanjut ketika di rukun i'tidal. Jadi sabar gitu ya. Nanti kita akan bahas ketika di rukun i'tidal itu. Kayak kemarin ada yang bertanya tentang Fatihah, ada yang bertanya tentang yang lainnya. Jadi yang ingin coba saya jawab itu adalah pertanyaan yang sesuai materi ketika saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalaupun misalnya nanti ada yang nanya tentang sujud, ada yang nanya tentang ruku dan sebagainya. Karena sekarang baru 2 rukun, niat sama takbir itu, nah kemungkinan jawabannya akan lebih diperjelas lagi ketika membahas rukun yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Kemudian ada juga yang bertanya dari siapa ini teh? Si siapa? Yang masalah ngangkat gerakan tangan. Siapa? Si ya itulah pokoknya. Oh, sahanya apalnya teh? Dia nanya kalau ngangkat samping pas sujud itu salah satu yang membatalkan sholat atau tidak? Mungkin bukan apanya, bukan kebuka auratnya mungkin, tapi gerakan ketika
merapihkan pakaian gitunya. Itunya murahnya maksudnya. Ya. Metengait. Ya kan biasa suka ngebetulin kain apa gitunya, bener kita maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya masalah gerakan-gerakan sholat, kalau yang secara umum di di mazhab Syafi'iyah itu kan tidak boleh bergerak selama 3 kali berturut-turut gitu. Tapi kalau misalnya memang kita lihat dari berbagai mazhab, sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama itu gerakannya di luar dari gerakan sholat, ngagaro atau nawandi, melambaikan tangan dan sebagainya. Terus tidak dalam kondisi darurat, kemudian dilakukan secara terus-menerus, nyata 3 kali, dan juga bukan gerakan yang ringan. Jadi kalau misalnya sekedar gerakan yang ringan itu nggak apa-apa. Nah ini keempat poin ini sebenarnya kalau mau dilihat lagi disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat ketika di situ gitunya. Jadi kalau masyarakat di sana kebiasaannya itu seperti apa, apakah gerak ini namanya gerak ringan atau gerak yang berat, nah nanti disesuaikan dengan kadar kebiasaan di masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya mau lihat di hadis-hadis yang ada, Nabi sebenarnya melakukan gerakan di luar sholat. Dan itu bahkan kalau dihitung termasuk gerakan yang berat gitunya. Dan lebih dari 3 kali bahkan. Contohnya ketika Nabi membukakan pintu bagi Siti Aisyah ketika beliau sholat. Jadi Siti Aisyah mau keluar, Nabi sholatnya itu di pintu gitunya, di depan pintu. Nah, Siti Aisyah mau keluar, Nabi yang membukakan pintunya. Jadi Nabi teh kamarna maletik gitunya, saking kuletikna gitu. Sholat pun di depan pintu gitu. Kan kalau kamar besar itu sholat nggak mungkin di depan pintu gitu ya, pasti ada tempat khusus gitu untuk sholat itu. Atau misal contoh yang lain, Nabi melepaskan sendalnya ketika sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah gak bisa pakai sendal, kayak di rumah kudu gitu ya. Kalau dulu mungkin karena tempat sujudnya itu masih belum keramik lah gitu. Kan bahwa lama canai keramiknya, canai keramik. Jadi mungkin Nabi memakai sendal. Ketika berjamaah, Nabi membuka sendalnya. Karena apa? Karena diwahyukan, dibisikkan gitu oleh Jibril bahwa di sendalnya itu ada najisnya gitu. Kemudian sendalnya itu ditaruh di pinggir, di sampingnya Nabi. Nah itu sebenarnya kalau mau ditelah lagi, jadi kita sholat di pinggir ada najis sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting tempat sholat kita itu suci gitunya. Jadi misal di dia sholat artinya ayah tai cacaknya, cicak, kotoran cicak itu sah tetap kita sholatnya walaupun di samping misalnya ada najis. Tapi tong dihajakan gitu di tempat pembuangan sampah kita sholat ya jangan. Cuman ketika misalnya kepaksa ada najis di pinggir kita sholat di tempat yang di sejadah gitu, sejadahnya suci itu tetap sah. Nah, atau misalnya Nabi menggendong cucunya. Jadi kalau Nabi ketika menggendong cucu, sujud ditaruh dulu gitunya. Pas mau berdiri digendong lagi sama Nabi. Itu kan kalau misalnya dilihat, dihitungnya ya sebenarnya lebih dari 3. Cuman dari beberapa contoh yang disampaikan tadi, sebenarnya masalah gerakan sholat gerakan yang kira-kira membatalkan sholat itu dikembalikan ke kebiasaan di masyarakat masing-masing. Jadi kalau misalnya sekiranya dianggap tidak membatalkan sholat, ya tidak membatalkan sholat. Seperti contoh gini lah, kan kalau di mazhab Syafi'iyah itu yang nggak boleh gerak itu tangan. Kalau jari-jarinya nggak apa-apa. Misal ini 1 kali gerakan, satu. Kemudian ini jarinya menggaruk, itu nggak dihitung 1 gerakan, karena yang gerak itu jarinya. Tapi kalau misalnya kita kebiasaan di sini menggaruk, tapi giwe ayo, kan ini nggak gerak sebenarnya tangannya, cuman jarinya aja yang gerak. Tapi kalau dianggap itu membatalkan sholat, maka itu masuk ke pembatalan sholat, gerakan yang membatalkan sholat. Nah jadi kalau misalnya melihat dari pendapat para ulama, sebenarnya gerakan yang ditolerir gitu, sehingga tidak membatalkan sholat adalah gerakan yang sewajarnya saja. Kalaupun mau membetulkan
pakaian, sebenarnya hukumnya itu makruh. Makruh itu jadi ketika kita membenarkan peci itu makruh, atau membenarkan pakaian, membenarkan sarung itu makruh sebenarnya. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Bahkan ada yang wajib, gerakan yang wajib gitunya. Ketika misalnya aurat kita terbuka, itu kita langsung bergerak untuk menutupi aurat itu wajib. Karena kalau tidak ditutup nanti malah tidak sah sholatnya. Nah, jadi ketika akan sujud ataupun ketika apapun gitunya, usahakan bergerak sewajarnya aja. Jangan sampai malah dipermainkan. Kenapa? Karena khawatir nanti fokusnya itu adalah ke merapihkan pakaian itu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau misalnya gini, baru sujud, itu baru membatalkan sholat. Karena apa? Karena terlalu naon ya? Jadi terlalu fokusnya itu ke sampingnya gitu. Padahal kan kita mau sujud, harusnya fokus untuk sujudnya. Jadi kalau misalnya sekedar gini, langsung sujud itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya sampai meluruskan dulu gitunya, dikikiu ya tahayo. Itu baru yang membatalkan sholat. Atau kebiasaan anak santri ya, anak santri kalau lagi duduk istirahat, tangan itu diam. Tong kalau nggak benerkan samping, ayo we dilempengkan gitu tak, nggak usah. Karena itu bisa jadi malah membatalkan sholat. Atau ketika ketika berdiri kan gini ya, harusnya diam. Tapi dia gerak-gerak aja ya, gerak-gerak teh badannya lah, ngebenerin kokoknya lah, apalah gitunya. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena bisa jadi gerakan itu yang membatalkan sholat. Jadi kalaupun mau bergerak silahkan, tapi sewajarnya aja. Jangan sampai malah terlihatnya itu mempermainkan sholat, gitunya. Kemudian ada yang nanya dari Emil Rahman. Kang kalau boleh tahu di bawah kitab Kaifiyah, kitab apa? Iya modelnya maksudnya mah, iya tah? Iya. Iya nya. Ini teh apa ya? Akuntansi. Ini teh buku catatan hasil saya mutolaah kitabnya gitu. Karena kan ini judulnya mutolaah. Jadi ini tuh cuma catatan saja, bukan kitab. Catatan saya ketika ingin mutolaah kitab ini, ada di penjelasan penambah, penjelasannya ada di kitab lain, saya tulis ulang di buku ini gitu. Karena emang kebiasaan saya, kalau misalnya lagi ngajar, utamanya di PDF, kalau misalnya di PDF kan pakai kitab. Kalau di sana itu saya ngajinya warokot, usul fikih. Nah untuk menerangkan yang ada dalam kitab itu, biasanya saya selipkan catatan-catatannya gitu. Nah di sini karena kitabnya kecil, maka saya nyatetnya itu di buku ini, gitu. Ya, jadi bukan kitab, bukan apa, tapi hanya buku catatan hasil mutolaah saja. Karena kalau misalnya mau dibawa kitabnya banyak, saya merasa belum mampu gitu. Jadi dicatat saja sesuai yang saya pahami dalam kitab itu. Kita teruskan aja, itu aja nya pertanyaan teh 3. Nanti kalau ada pertanyaan lagi sesuai materinya saya harapkan, karena berhubung durasi kita kalau lama-lama kasihan juga kuotanya gitunya. Jadi sesuai materi yang dijelaskan pada saat ini. Kita lanjutkan pembahasannya mutolaah kitab Kaifiyatus Shalat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebenarnya ada yang tertinggal, masalah irsal. Kemudian masalah Oh ya, itu mengangkat tangan. Saya baru keingat ketika selesai mutolaah itu. Yang pertama masalah mengangkat tangan. Jadi kalau kemarin kan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Tapi mengangkat tangan itu cuma ada di dalam beberapa tempat aja. Tidak dalam semua gerakan itu ada mengangkat tangan. Kalau misalnya yang saya coba cari, yang namanya mengangkat tangan itu menjadi sunnah ketika takbiratul ihram pertama, kemudian ketika akan ruku, ya. Setelah itu berdiri setelah ruku 3, kemudian yang keempat berdiri setelah tasyahud
awal. Jadi ada 4. Tapi ada juga yang menambahkan setiap setelah duduk istirahat. Jadi setiap rokaat dia berdiri itu mengangkat tangan, takbir nggak apa-apa. Jadi ada 4 pendapat yang masyhur, cuman ada yang ditambahkan. Jadi 5 tempat kesunahan mengangkat tangan itu. Takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika naik dari ruku, dan ketika naik dari tasyahud awal. Ditambahkan pada setiap rokaat ketika setelah selesai duduk istirahat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang cuma tasyahud awal diangkat tangan, ya nggak apa-apa. Ada juga ditambahkan setiap rokaat naik dia takbirat dia mengangkat tangan ketika takbirnya, nggak apa-apa. Karena itu hukumnya sunnah. 12. Oh ya, ini ada di ini masalah mengangkat tangan itu ada di halaman 10 sebenarnya. Oh, irsal. Iya. Masalah mengangkat tangan itu kesunahannya ada di beberapa tempat itu. Nah, terus ada yang nanya misal, kenapa kok sebelum sujud itu nggak diangkat dulu tangannya? Kan takbirnya padahalnya. Jadi setelah ruku tidak kan turun sujud. Itu kan kita baca takbir sebenarnya. Nah, kok kenapa nggak pakai mengangkat tangan? Karena gini, yang harus kita pahami ada satu kaidah dalam peribadatan, al aslu fil ibadati at-tahrim. Beda dengan al aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi yang namanya asal dari hukum suatu ibadah itu haram. Urang teh tong ngalakukeun ibadah, naon anu cek urang eta ibadah. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Salat itu awalnya haram. Kalau misalnya nggak ada dalil yang mewajibkan, gitu ya. Jadi kita nggak boleh menambah ibadah. Misal saeutik teuing sholat fardu 5 waktu gitu tak. Si tajul namahan gitu. Namahan jadi genep waktu. Nah itu nggak boleh karena al aslu fil ibadah litahrim. Karena at-tahrim. Beda dengan muamalah. Kalau al aslu fil muamalati al ibahah. Kalau masalah interaksi sosial, jual beli, apapun itu gitu ya, yang tidak merupakan ibadah itu asalnya boleh saja sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya bedana di dinya. Jadi yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi teh kumaha dititahna gitu. Gimana disuruhnya. Nah, ternyata ketika sujud itu tidak ada dalil, tidak ada hadis, tidak ada riwayat dari para ulama yang menyatakan bahwa sebelum sujud itu diangkat tangannya. Jadi kemungkinan besar Nabi pun tidak melakukan itu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu di 4 atau 5 tempat tersebut. Jadi kalau misalnya nanya, nah make teh eta make takbir, beda Nabi ge teu takbir gitu ya. Misal ada yang berbeda, kan contoh Syiahnya. Syiah kalau nggak salah dia ngangkat tangan ketika mau sujud, atau ketika selesai sujud mau duduk itu angkat tangan, mau sujud lagi angkat tangan lagi gitu. Ya itu mungkin dia berbeda rujukan, berbeda kitab dan sebagainya. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak diketemukan bahwa Nabi pernah melakukan itu. Makanya tidak ada kesunahan mengangkat tangan ketika akan sujud. Nah, kemudian yang kedua masalah irsal. Kemarin tuh ketinggalan. Jadi irsal tuh ada 2 jenis. Di sini kan disebutkan di halaman 12. Waraduhuma min rafi ila tahti sadri aula min irsalihima bil kulliyah. Jadi ada irsal yang sempurna bil kulliyah, ada yang nisful irsal kalau saya katakan. Jadi cuma setengah gitu ya. Yang namanya irsal itu sebenarnya ketika sudah menurunkan tangan itu sudah irsal. Kan Allah. Nah, ini teh sudah irsal karena mengembalikan tangan dari posisi mengangkat tangan ke posisi semula gitu ya. Allah balik lagi. Nah, ini tuh sudah irsal. Sudah irsal. Kalau yang bil kulliyah itu sampai bawah. Ada lagi yang cuma setengah. Yang setengah itu berarti sampai langsung ke sini gitu. Kan nggak ke bawah, tapi langsung ditempatkan di antara pusar dan dada. Nah, itu bedanya antara irsal bil kulliyah dan satu lagi yang saya katakan nisful irsal gitu. Setengah irsal. Jadi yang sempurna itu irsal sampai bawah baru naik lagi. Allahu Akbar baru naik. Itu irsal yang bil kulliyah. Kalau misalnya Allahu Akbar itu nisful irsal kalau kata saya.
Tapi kalau misalnya ada ada pendapat yang lain dipersilahkan. Nah, itu mungkin pembahasan yang agak kelewat di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Udah diartikan belum? Sudah. Aima ilan ila jihati adanya. Ya, qauluhu tahta sadri. Qauluhu tahta sadri wa fawqa surati. Udah diartikan? Belum. Belumnya? Halaman 12 di baris terakhir, baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tahta sadrihi wa fawqa suratihi. Tegasnya ma'ilan dengan condong ila jihati yasarihi, ila jihati kepada sisi yasarihi sebelah kirinya. Li'annal qalba fiha, li'annal qalba, li'anna karena sesungguhnya apa al qalba, adapun hati, fiha itu di sebelah kiri, fiha itu di sebelah sisi tersebut. Wal hikmatu, dan adapun hikmah, fi wad'ihima, dalam meletakkan kedua tangan. Kadzalika, sebagaimana yang telah dijelaskan. Ayyakuna, yaitu agar ada kedua tangan itu. Ayyakuna, yaitu agar ada kedua tangan itu. Ala asrafil a'dha'i, pada anggota badan yang paling mulia. Ala asrafil a'dha'i, kepada paling mulia anggota badan. Wahwa, dan adapun asraful a'dha, adapun anggota badan yang paling mulia, al-qalbu adalah hati. Kenapa harus ada di situ lihifdil iman? Untuk menjaga iman. Untuk menjaga iman. Fihi, di dalam hati. Fa inna, maka sesungguhnya, man, siapa saja ihtafado, yang memelihara, yang menjaga, syapoman ala syai'in, terhadap sesuatu, ja'ala, maka menjadikan man, ja'ala, maka menjadikan man, yadaihi, kepada tangannya, kepada dua tangannya, alaihi, kepada sesuatu tersebut, di atas sesuatu tersebut. Hari nyeri hulu mah, aduh nyeri hulu gitu tanya. Mal mungkin, aduh nyeri hulu. Gitu. Bener tak? Aduh nyeri hulu. Iya. Oh. Jadi nanti ya. Jadi tuur. Mal mungkin, aduh nyeri hulu. Mal bisa. Karena yang pasti sesuai dengan yang kita ingin jaga. Gitu. Ya maksudnya gitu. Wal qasdu, dan adapun maksud, min dzalika, dari meletakkan tangan tersebut, taskinul yadaini, yaitu mendiamkan dua tangan. Yaitu mendiamkan tangan. Fa'in, maka jika arsala, melepaskan, huma, kepada dua tangan, walam yakbas, dan tidak dipermainkan, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Intaha al-Bajuri. Setelah itu summa yabtadi'u, kemudian memulai orang yang sholat. Sumayab tadiu, kemudian memulai orang yang sholat, bidu'ail istiftahi, dengan membaca doa iftitah. Ada yang bilang istiftah, ada yang bilang iftitah, sama. Wa sunah, dan baiknya
ayyakula agar berkata orang yang sholat atau membaca gitu ya, agar membaca orang yang sholat akibat setelah qaulihi ucapan orang yang sholat Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Apa bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira dengan sebenar-benarnya kebesarannya. Walhamdu dan segala puji lillahi hanya bagi Allah katsiran yang begitu banyaknya. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Bukrotan pada pagi hari, wasilan dan pada petang hari. Maksudnya bukrotan wasilan itu selama-lamanya gitu. Wajah tu aku menghadapkan. Wajah tu menghadapkan siapa tu aku. Wajah tu aku menghadapkan. Wajhiya wajahku. Lilladzi kepada zat. Lilladzi kepada zat fataras samawati. Fatara yang telah menciptakan alladzi as-samawati kepada langit. Wal arda dan bumi. Bagaimana menghadapkannya hanifah dengan ikhlas, musliman dan dengan tunduk. Wama dan tidaklah ana diriku minal musyrikina sebagian dari orang-orang musyrik. Inna sesungguhnya sholati sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Lillahi itu hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, la tidak ada syarika sekutu, la syarika tidak ada sekutu lahu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika dan karena hal warawahu Abu Dawud dan meriwayatkan kepada doa iftitah siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat lahu punya Abu Dawud. Wa ana awwalul muslimin, redaksinya adalah wa ana awwalul muslimin. Jadi bukan wa ana minal muslimin tapi wa ana awwalul muslimin. Pakana maka yento ono gitu ya, cek bahasa Jawa. Ya gitu ya. Pakana maka ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu membaca Rasul tilka kepada redaksi ana awwalul muslimin. Tarotan pada satu waktu wahadihi dan pada redaksi wa ana minal muslimin ukhra pada waktu yang lain. Kenapa Nabi membaca wa ana awwalul muslimin? Li'annahu karena sesungguhnya Nabi awwalul muslimi adalah orang yang pertama muslim. Hadhil ummah dari umat ini. Bahkan Jaa datang satu riwayat Anan nura sesungguhnya cahaya alladzi khuliqa yang diciptakan minhu dari cahaya itu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaqo itu telah terdahulu. Sabako itu telah terdahulu apa ijaduhu penciptaannya. Qabla khalqil khalqi
sebelum penciptaan makhluk. Jadi cahaya Nabi itu udah ada gitu sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan kita, itu cahaya Nabi dulu yang diciptakan. Ajminatan mutatawilatan, dengan waktu yang sangat lama, usti bahula gitu maksudnya. Wa min sama, maka dengan demikian qala berkata fit tuhfati, dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar ya, buka kitab Tuhfah. Maka berkata Imam Ibnu Hajar fit Tuhfati dalam kitab Tuhfah, li'annahu, bahwasan karena sesungguhnya Nabi awalul muslimina adalah orang yang pertama muslim, mutlakon secara mutlak. Amma ghairuhu, sedangkan selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fayaktasiru, maka meringkas ghairuhu ala minal muslimin kepada redaksi wa ana minal muslimin. La ghairu, tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai bilang wa ana awalul muslimin. Illa, kecuali ayaksida bermaksud ghairuhu, illa kecuali ayat sudah bermaksud gairuhu lafdul ayati, untuk membaca redaksinya gitu, membaca redaksi yang disampaikan Nabi gitu ya maksudnya. Wahina idin, dan pada waktu itu yafutu hilanghu kepadanya, iniktasoro alaiha, jika meringkas pada redaksi itu, pada ayat itu, sunnatu du'ail istiftah, kesunahan membaca doa iftitah, karena dia bukan membaca doa tapi meniru Nabi gitu. Intahal futuhat ar-rabbaniyah. Aw yaqulu, atau berkata ghairuhu selain Nabi, wa ana awalul muslimin, kepada redaksi wa ana awalul muslimin. Nadron, karena melihat lilafdil ayat, pada redaksinya seperti itu gitu. Wala yaqsidu bidzalika, dan tidak bermaksud bahwa dirinya orang yang pertama muslim. Wala yaqsudu bidzalika annahu awwalul muslimin, hakikatan, secara hakikat. Jadi cuman melafalkannya aja gitu ya. Wa illa, jika tidak seperti itu, maksudnya jika dia bermaksud bahwa dia orang yang pertama muslim, kafaro, maka dia sudah kafir, sudah kufur. Waliyadu billah, dan waliyadu billah, dan adapun pertolongan billahi, dari Allah Ta'ala. Jadi kita memohon untuk tidak bermaksud seperti itu. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang bermaksud dia menjadi awalul muslimin, yastaljimu, memastikan dia, nafiyal islami, kepada menafikan keislaman, aman dari seseorang, taqaddamahu, yang telah mendahuluinya, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Kalau orang mimitian jelema muslim, bapak orang berarti lain muslim, indung orang lain muslim, aki orang lain muslim. Wahwa mustahabun, dan membaca doa iftitah adalah disunahkan, fil fardi, di dalam sholat fardu, wa nafli, dan sholat sunnah, lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendiri, wal imami, dan bagi imam, wal makmum dan bagi makmum, wa in syara'a, walaupun telah memulai. Syara'ate bimakna ibtida gitunya, bada'a bimakna bada', jadi lain mensyariatkan gitu. Wa in syara'a, dan walaupun sudah mensyariatkan, bukan gitu. Wa in syara'a, walaupun sudah memulai, siapa imamuhu, imamnya, fil Fatihah, dalam membaca surat Fatihah, au ammana, atau mengucapkan amin seseorang, seseorang tersebut, ditamini, untuk mengamini, imamihi, bacaan imamnya, qabla syuru'ihi, sebelum memulai dirinya, fihi, dalam membaca iftitah. Lakin la yustahabu, akan tetapi
La yustahabu tidak disunahkan membaca iftitah illa bi syurutin khamsatin, kecuali dengan 5 syarat. Kalau terlalu lama dikasih tahunya. Jangan terlalu cepat. Ya. Nanti bisa dilihat di YouTube berarti. Klik di bawah. Kalau terlalu cepat nanti bisa dilihat di YouTube gitu, dipelankan. Karena mengejar durasi gitu. Illa bisurutin khamsatin, kecuali dengan 5 syarat. Yang pertama ayyakuna fi ghairi sholatil janazati. Yang pertama adalah ayyakuna, ada apa iftitah fi ghairi sholatil janazati, itu di luar sholat jenazah. Walau alal qabri, walaupun di atas kuburan. Bi khilafi ta'awud, hal ini berlainan dengan membaca ta'awud, membaca a'udzubillah. Fainahu, maka sesungguhnya ta'awud, yusannu, itu disunahkan ta'awud fi sholatil janazah, di dalam sholat jenazah. Pertama itu. Kedua, wa alla yakhofa dan tidak khawatir. Wa alla yakhofa dan tidak khawatir fauta waqtil adai, habisnya waktu adaan, waktu kontan. Falau kana la ya falau, maka jika kana ada waktu, la ya pokok tidak ada sisa, ma yasau yang ngajembarkeun teh bahasa Indonesia na. Meluaskan gitu nya. Jadi terlalu luasa gitu. Ngajembarkeun rakaatan kepada melaksanakan 1 rakaat. Lauata, jika mendatangkan orang tersebut bihi, kepada iftitah, lam yusannu, maka tidak disunahkan. Bikhilafi ma, kecuali jika idakana ada waktu tersebut. Lauata, kalau mendatangkan orang yang sholat bihi dengan doa iftitah, labakia, diperkirakan tetap ada yasa'u, waktu yang longgar gitunya. Ma yasa'u, waktu yang longgar, yang melonggarkan gitunya. Waktu nanti ngalonggarkeun manehna. Rakaatan kana hiji rakaat, dalam melaksanakan 1 rakaat. Fa'innahu, maka dianjurkan dirinya yakti, mendatangkan bihi, kepada doa iftitah. Eta kedua. Qatilu wa alla yakhofa, dan tidak khawatir. Wa alla yakhofa, dan tidak khawatir siapa al-ma'mumu, makmum. Khawatir kenapa? Fauta ba'dil Fatihah, hilangnya sebagian surat Fatihah. Fa in khafa, maka jika khawatir orang yang sholat, dalika, kepada hilangnya ba'dil Fatihah, lam yusannu, maka tidak disunahkan membaca iftitah. Eta anu katilu. Yang keempat, wa alla yudrika, dan tidak menemukan seseorang al-imama, kepada imam, fi ghairil qiyami, di luar berdiri, di posisi selain berdiri. Falau adrokahu, falau, maka jika adroka, menemukan siapa makmumhu, kepada imam, fil i'tidali, di dalam posisi i'tidal. Digancangkan aja. Ya. Nanti di reviewnya di itu aja gitu. Kalau mau dilogatkan. Falau, maka jika adroka, menemukan siapa makmumhu, kepada imam, fil i'tidali, di dalam i'tidal, lam yaftatih, maka tidak boleh beriftitah makmum. Lam yaftatih, maka tidak boleh beriftitah makmum. Kecantik tuh. Hah? Kecantik. Nah, betul. Benar kecantik. Nah, betul. In adroka, jika menemukan makmum hu, kepada imam,
fit tasyahudi ketika tasyahud. Wasallama dan salam siapa al-imamu imam. Au qoma atau berdiri makmum. Qabla sebelum ayajlisa qabla sebelum ayajlisa duduk siapa makmum ma'ahu beserta imam. Sunnah maka disunahkan lahu bagi makmum ayat Fatihah untuk membaca doa untuk membaca Fatihah. Baca Fatihah, baca iftitah. Wala yasra'a dan tidak memulai orang yang sholat fit ta'awudi membaca ta'awud tong dipihulaan gitu. Wal qiraati dan awil qiraati atau membaca Al-Fatihah. Walau sahwan walaupun dalam keadaan lupa. Wa illa maka jika telah memulai membaca ta'awud atau Fatihah lam ya'udda maka tidak kembali membaca Fatihah, tidak boleh kembali membaca iftitah lahu bagi orang yang sholat. Nah iya itu mungkin yang di logat. Udah berapa menit? 40, sebentar lagi. Ini jadi sekarang kita bahas tentang apa namanya? Tentang membaca doa iftitah. Jadi tadi dijelas di logat itu dari Aimailan Lajatiyas RI. Jadi kenapa ditaruh di sebelah kiri tangan teh? Karena hati ada di situ dan orang yang menjaga hati itu pasti menaruh tangannya di atas hati itu gitu. Seperti tadi dicontohkan. Walau qasdu min dzalika taskinul yadaini fa in arsalahuma walam ya'bas fala ba'sa. Dan kalaupun mau diirsalkan secara sempurna ke bawah gitu, nggak ditaruh di pusar atau di atas pusar dan di bawah dada, itu nggak apa-apa selama tidak dipermainkan. Nah setelah menaruh tangannya sumayab tadi ubi du'ail istiftah. Jadi setelah itu kita dianjurkan, disunahkan, sunah diwae gitunya, can kana rukun katilu itu. Jadi masih sunah. Wayab sumayab tadi ubi du'ail istiftah, memulai membaca doa iftitah. Wa sunah yaqula akiba qoulihi Allahu akbar. Jadi dianjurkannya itu baiknya setelah mengucapkan Allahu akbar. Jadi jangan terlalu lama setelah Allahu akbar. Allahu akbar, cuci gula gitu, 1 menit baru baca doa iftitah. Nggak dianggap baik gitu, walaupun nanti sah. Bacaan doanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan sampai wa ana minal muslimin. Itu redaksi yang sering kita dengar. Sebenarnya ada redaksi yang lain masalah doa iftitah. Yang saya catat ini seperti contoh doa iftitah dalam satu hadis. Nabi itu doanya nggak seperti itu, tapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqi at-taubul abyadu minad danas. Allahumma agsilni min khotoya bithalji wal ma'i wal barad. Jadi ada 2 redaksi sebenarnya iftitah. Yang dipilih oleh Mama itu adalah redaksinya yang biasa kita baca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ketika ada 2 redaksi seperti ini, ya nggak apa-apa mau pakai yang mana aja gitu. Cuman kan kalau ada sebagian orang itu yang mempraktekkan Allahumma ba'idni itu, akhirnya malah membid'ahkan kepada orang yang membaca
Allahu Akbar kabiro walhamdulillah, ya nggak seperti itu juga gitu. Karena ini ada hadisnya dua-duanya. Yang mau pakai yang redaksi pertama nggak apa-apa, yang mau pakai redaksi kedua ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu malah saling menyalahkan tanpa ada bukti yang jelas gitu ya. Maka nanti yang masalah wa ma ana minal musyrikin, kan yang kita lantunkan itu apanya? Kita itu kan bukan termasuk orang-orang musyrik gitu tak. Jadi selama kita tidak dibilang musyrik, itu nggak usah marah-marah sebenarnya. Oh, saya mah ahli bid'ah, akeunna bid'ah mah gitu. Yang penting jangan sampai musyrik. Jadi kalau misalnya sampai saya sendiri gitu, kalau ada orang yang bilang saya ahli bid'ah, ya nggak apa-apa. Karena di dalam Syafi'iyah ahli bid'ah kan ada bid'ah itu ada beberapa kategori gitu. Ada yang bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, ada yang bid'ah yang wajib, ada yang makruh, ada yang sunnah dan sebagainya. Tapi kalau sudah dibilang syirik itu agak terganggu gitu. Terganggu teh asarana keheul gitu. Sebab yang namanya syirik itu kan mengimani bahwa ada suatu zat yang lain yang sedigdaya Allah gitu ya. Yang sampai bisa menyamai kekuatan Allah gitu. Nah, contohlah ziarah kubur. Ziarah kubur teh kan biasanya urang teh dituduhna teh syiriknya. Ya, lain dituduh bid'ah gitu. Kalau ziarah kubur dituduh bid'ah nggak apa-apa saya. Tapi kalau sampai dituduh syirik itu agak naon ya. Agak keheul gitu tah. Sebab kita itu kalau ziarah kubur kan mintanya tuh bukan ke kuburannya. Coba rekam kumaneh gitu ya kumaraneh. Kerziarah kan yang sering kita baca itu Allahumma. Itu kan berarti kita berdoanya kepada Allah bukan kepada kuburan gitu tah. Ayeuna sakapeung urang ge sok culangung tah. Culangung kerziarah teh. Yang diziarahi itu kiai misal ajengan. Mama, ziarah ka mama. Ari urang ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah mudah-mudahan mama teh dihampura siga anu loba naon nya? Siga anu loba dosana we mama teh. Jadi urang teh siga anu bersih we gitu tah. Padahal ya belum tentu juga seperti itu. Mama ayeuna urang ngomongnya ya Allah, ieu mama loba dosa ieu hampura gitu. Tapi aku gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dipanjang lebarkan banyak gitu. Jadi kalau disebut ahli bidah ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai syirik itu agak kegel gitu. Agak jengkel. Bahkan malah bukan di ziarah kuburnya yang jadi masalah. Kita meyakini obat itu yang menyembuhkan kita itu bisa jadi syirik. Enak riut neangan naon? Tanya Panadil. Panadol. Panadol. Ya itu nggak boleh gitu. Meyakini bahwa Panadol itu yang menyembuhkan. Atau misalnya lagi ya, kita pengen kenyang itu harus apa? Makan. Harus makan. Berarti meyakini yang mengenyangkan itu adalah makan, bukan Allah. Syirik dah gitu. Syirik. Makanya ulama itu mencoba menetralisirnya itu dengan baca bismillah dalam setiap kegiatan yang biasa kita lakukan. Minum obat bismillah, mau makan bismillah. Karena nanti masuknya nanti ke itu tuh, ke lawan syarat-syarat baca Al-Fatihah. Ulama menyebutkan bismillah itu adalah bagian dari Fatihah karena begitu besarnya manfaat dari bismillah itu. Nah, jadi aina percaya yang bisa membuat kita punya rumah itu dengan uang misalnya. Ya kan berarti kita mempercayai uang itu yang apa? Yang lah seperti itulah pokoknya. Tapi kalau misalnya dinetralisir dengan bismillah, itu kata ulama sudah cukup. Nah, ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kebanyakan ulama-ulama hadis. Ada sebagian juga yang tadi saya ucapkan, ada doa iftitah itu Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Nah, Nabi pun kadang-kadang pernah bilang doanya itu wa ana awwalul muslimin. Jadi ada dua redaksi lagi. Ada wa ana minal muslimin, ada wa ana awwalul muslimin. Kita karena bukan awal orang muslim, maka kita dianjurkan untuk membaca wa ana minal muslimin. Tapi kalau misalnya kita niat meniru Nabi gitu, bukan membaca iftitahnya tapi meniru apa yang diucapkan Nabi, maka itu sah-sah saja selama kita tidak meniatkan bahwa diri kita itu adalah orang yang pertama Islam.
Nah, kalau begitu kita mengkafirkan orang tua kita. Bahwa mustahabun fil fardi, itu sunnah di dalam sholat fardu, di dalam sholat sunnah sendiri mau berjamaah, walaupun si imam sudah memulai Fatihah atau sudah amin gitu si makmum sebelum memulai membaca iftitah. Jadi kalau misalnya kita telat gitu masuk jamaahnya, itu kita kalau misalnya si imam sedang sedang membaca Fatihah, itu kita mulai dengan membaca iftitah, atau sudah amin kita masuknya itu di ketika imam sedang membaca surat, ya kita iftitah. Nah, nanti berkaitan dengan syarat-syaratnya. Nah, kesunahannya itu harus diperhatikan 5 perkara. Jadi kalau 5 perkara ini 5 perkara ini terhindarkan, maka itu jadi sunnah. Berapa? 5 menit lagi. Mungkin karena durasinya kita jelaskan di pertemuan berikutnya tentang syarat-syarat membaca doa iftitah. Jadi kadang-kadang doa iftitah pun tidak jadi sunnah gitu ya. Ada syarat-syaratnya agar iftitah itu menjadi sunnah. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Nanti penjelasan tentang syarat-syarat iftitah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan tentang materi pada malam hari ini, dipersilakan untuk ditanyakan dan mungkin besok akan coba saya jawab. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah.